Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu elemen kunci yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Perkembangan pesat teknologi digital menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Sebagai respon terhadap perubahan ini, banyak sistem pendidikan di seluruh dunia termasuk negara Indonesia mulai meningkatkan TIK ke dalam proses pembelajaran. Integrasi TIK dalam pembelajaran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan landasan hukum dan dukungan teoritis yang kuat ini memungkinkan akses informasi luas, pembelajaran interaktif, dan persiapan keterampilan untuk dunia digital. Implementasi efektif memerlukan strategi dan komitmen dari berbagai pihak. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung, memperkaya, dan meningkatkan proses belajar mengajar. Integrasi TIK dalam pembelajaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Dengan memahami komponen utama, manfaat, tantangan, dan strategi implementasi yang efektif, sekolah dan lembaga pendidikan dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, efisien, dan menarik. Integrasi ini tidak hanya membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan orang lain. Landasan hukum dan teori integrasi TIK dalam pembelajaran dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan teoritis yang komprehensif. Integrasi TIK dalam pembelajaran menjadi langkah yang esensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Integrasi TIK ini dalam pembelajaran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan landasan hukum dan dukungan teoritis yang kuat. Landasan hukum dan dukungan teoritis yang kuat ini memungkinkan akses informasi luas, pembelajaran interaktif, dan persiapan keterampilan untuk dunia digital. Implementasi efektif memerlukan strategi dan komitmen dari berbagai pihak. Berikut adalah landasan hukum dan landasan teoritis TIK dalam pembelajaran. 1. Landasan hukum. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Beberapa landasan hukum yang relevan adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh komponen yang tersedia, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas. B. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 42. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki fasilitas yang mendukung memproses pembelajaran termasuk TIK. Fasilitas ini harus memadai untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur standar proses pendidikan yang menekankan penggunaan media dan sumber belajar berbasis teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
ini mencakup pengembangan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah dan peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Yang kedua ialah landasan teoritis. Berbagai teori pendidikan mendukung integrasi TIK dalam pembelajaran. Beberapa teori utama yang relevan adalah teori konstruktivisme, dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. TIK mendukung pembelajaran konstruktivis dengan menyediakan berbagai alat dan sumber belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, melakukan eksplorasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya, pengguna simulasi dan alat interaktif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih konkret dan terlibat. Teori belajar sosial. Albert Bandura dalam teori belajar sosialnya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi, peniruan, dan modeling. TIK memungkinkan siswa belajar dari berbagai model yang ada di internet, seperti video, tutorial, webinar, dan konten edukatif lainnya. Selain itu, platform pembelajaran online memungkinkan siswa berinteraksi dengan belajar dari pengalaman teman, sebaya, serta berbagai komunitas belajar online. Teori pembelajaran multimedia. Richard Mayer mengemukakan teori pembelajaran multimedia yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai media dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Menurut Mayer, manusia belajar lebih baik dari kata dan gambar dibandingkan hanya dari kata saja. TIK menyediakan berbagai media seperti video, animasi, infografis, dan simulasi yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik dan efektif. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jerome Bruner dan Robert Geiger menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. TIK mendukung pendekatan kognitivis dengan menyediakan alat yang membantu dalam pengorganisasian informasi seperti Mint, mapping, software, serta alat untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yang dipelopori oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow menekankan pentingnya peran motivasi, kebutuhan, dan pengalaman personal dalam pembelajaran. Konsep dan urgensi TIK, yaitu ada 7 macam. 1. Akses terhadap sumber belajar. 2. Kolaborasi dan komunikasi. 3. Pembelajaran jarak jauh. 4. Personalisasi pembelajaran. 5. Simulasi dan interaktif. 6. Evaluasi dan umpan balik. Yang terakhir yaitu pengolahan data dan informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi TIK yang telah saya sebutkan barusan. 1. Akses terhadap sumber belajar. TIK memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber belajar, memperluas cangkupan materi dan memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar mereka. Yang nomor 2 yaitu kolaborasi dan komunikasi TIK, yaitu dengan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru serta antar siswa melalui platform pembelajaran online. Ini memungkinkan diskusi aktif berbagai ide dan pembelajaran berbasis proyek. Yang nomor 3, pembelajaran jarak jauh. TIK mendukung pembelajaran jarak jauh melalui kursus online, kelas virtual, dan webinar penting saat akses ke pendidikan konvensional terbatas, seperti dalam situasi pandemi. Yang nomor 4 yaitu personalisasi pembelajaran. TIK memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menggunakan algoritma pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu siswa. Yang nomor 5 yaitu simulasi dan interaktif. TIK memungkinkan penggunaan simulasi dan permainan edukatif yang memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Yang nomor 6 yaitu evaluasi dan umpan balik. TIK memfasilitasi proses evaluasi yang lebih efisien dan objektif melalui penggunaan tes online, kuis, dan alat
penilaian otomatis yang lainnya. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran merujuk pada penggabungan dalam proses pembelajaran di sekolah. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap strategi yang dapat diterapkan dalam integrasi dalam pembelajaran. 1. Pengembangan kompetensi guru. Strategi ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan guru untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam mengajar. Guru perlu terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam memanfaatkan berbagai alat TIK untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, pengembangan infrastruktur TIK merupakan upaya untuk menyediakan fasilitas TIK yang memadai di lingkungan sekolah, termasuk akses internet yang cepat, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. Integrasi kurikulum dan pembelajaran mengintegrasikan teknologi ke dalam rencana pelajaran dan kurikulum sekolah agar teknologi menjadi bagian integral dari metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di kelas. Keempat, evaluasi dan penilaian melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa. Ini mencakup penggunaan sistem manajemen pembelajaran dan alat evaluasi online untuk memantau dan mengevaluasi kerja siswa. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan. Mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya melalui penggunaan teknologi. Hal ini dapat mencakup platform pembelajaran online yang memungkinkan interaksi dan kolaborasi antara siswa. Yang keenam ialah kebijakan dan manajemen. Penerapan kebijakan yang mendukung integrasi TIK dalam pembelajaran serta manajemen yang efektif dalam penggunaan teknologi di sekolah. Ini termasuk pengaturan penggunaan perangkat seluler di sekolah, kebijakan keamanan data, dan manajemen sumber daya teknologi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sekolah dapat secara efektif mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa. Kesimpulannya, yaitu integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran merupakan langkah yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital saat ini. Dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan teori pendidikan, TIK dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pembelajaran. Namun, keberhasilan integrasi ini membutuhkan strategi yang efektif, termasuk pengembangan kompetensi guru, pengembangan infrastruktur, integrasi kurikulum, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan demikian, TIK dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.